Halo insan Kemenkes. Perkenalkan, saya Putri Amelia Hartono sebagai tenaga sanitasi lingkungan terampil Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Tanjung Pinang. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes yang diampu oleh BBPK Ciloto tahun 2026 Angkatan 7. Berikut merupakan video proses aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penilaian Resiko TPP melalui otomatisasi pengolahan data dalam pelaksanaan inspeksi hajin sanitasi pangan berbasis resiko di BKK kelas 1 Tanjung Pinang. Apa isu yang melatar belakangi kegiatan aktualisasi ini? Aktualisasi ini dilatar belakangi oleh proses penilaian resiko tempat pengelolaan pangan yang masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dan berisiko terjadi kesalahan perhitungan. Oleh karena itu, dilakukan optimalisasi penilaian resiko tempat pengelolaan pangan melalui otomatisasi pengolahan data guna mendukung proses penilaian yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Apa dampaknya? Proses penilaian resiko tempat pengelolaan pangan yang masih dilakukan secara manual dapat menyebabkan pekerjaan menjadi lebih lambat, meningkatkan potensi kesalahan dalam perhitungan dan ketidaksesuaian data, menambah beban administrasi petugas, serta berpengaruh terhadap ketepatan penentuan frekuensi inspeksi dan tindak lanjut pengawasan. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini merupakan bentuk penerapan nilai-nilai ASN berakhlak sekaligus mendukung peran saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan terampil dalam meningkatkan kualitas pengawasan hajin sanitasi pangan serta mendukung upaya Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Tanjung Pinang dalam meningkatkan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko kesehatan. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi awal bersama mentor. Melakukan identifikasi komponen penilaian, serta melaporkan hasil identifikasi. Kegiatan kedua, melakukan diskusi terkait konsep pembuatan sistem, membuat rumus perhitungan pada Google Spreadsheet, melakukan uji coba dengan menggunakan data sampel, melaporkan hasil uji coba, dan mengunci rumus perhitungan secara otomatis. Kegiatan ketiga, menyusun naskah dan panduan. Melakukan konsul kepada mentor. Merekam proses penggunaan. Melakukan proses editing, melaporkan hasil video kepada mentor, melakukan revisi dan finalisasi pada video, serta mengunggah video pada YouTube dan Google Drive. Kegiatan keempat, melakukan konsultasi kepada mentor, membuat susunan acara, menentukan jadwal, dan menyebarkan undangan sosialisasi. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada petugas. Melakukan evaluasi pemahaman peserta dan umpan balik terhadap kegiatan sosialisasi. Kegiatan kelima, melakukan pendampingan pada petugas saat menggunakan sistem. Mengumpulkan penilaian petugas terhadap pengembangan sistem yang telah dilaksanakan, serta membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap tools penilaian risiko tempat pengelolaan pangan. Nilai ASN berakhlak yang tercermin secara garis besar pada kegiatan aktualisasi saya meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Berikut merupakan before dan after setelah kegiatan aktualisasi. Dalam perspektif manajemen ASN, kegiatan aktualisasi saya merupakan upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi,
profesionalisme, dan akuntabilitas kerja dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, dalam perspektif Smart ASN, pemanfaatan teknologi tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan teknologi yang rumit, tetapi juga termasuk kemampuan ASN dalam mengoptimalkan teknologi yang sudah ada untuk mendukung proses kerja agar lebih mudah, cepat, tepat, dan efisien. Menurut saya, tools perhitungan otomatis ini sangat bermanfaat dan sangat memudahkan dalam melakukan penilaian risiko TPP, serta juga dapat meminimalisir kesalahan atau human error yang dapat terjadi. Penilaian risiko terhadap TPP yang ada di lingkungan pelabuhan maupun bandara. Saat ini ada aktualisasi dari CPNS namanya Saudari Putri, yang mana ini sangat membantu tugas seorang sanitarian dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut. Yang mana pada sebelumnya, pada saat menggunakan formulir manual, ada kalanya terjadi kesalahan sehingga berdampak pada penilaian akhir TPP tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya perhitungan secara otomatis ini bisa membantu semua tenaga sanitasi lingkungan yang ada di BKK kelas 1 Tanjung Pinang. Karena kegiatan ini dapat berlanjut ke depannya. Terima kasih.